Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan semangat belajar. Kali ini kita akan belajar lagi materi pendidikan lingkungan hidup bab 9, yaitu tindakan penyelamatan bencana alam untuk kelas 6. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu supaya nanti dimudahkan oleh Allah dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Tujuan dari pembelajaran kali ini, siswa memahami cara penyelamatan terhadap bencana alam. Yang pertama, kita akan memahami bencana gempa bumi dan tsunami. Bencana gempa bumi. Gempa bumi merupakan bencana alam yang sangat mengerikan. Hal itu karena gempa bumi mengakibatkan rumah dan bangunan roboh. Manusia korban gempa bumi biasanya disebabkan oleh kerobohan bangunan. Oleh karena itu, kita harus mencari cara untuk menyelamatkan diri jika terjadi bencana gempa bumi. Berikut ini adalah gambar reruntuhan bangunan yang roboh akibat gempa bumi. Cara untuk menyelamatkan dari bencana gempa bumi meliputi dua hal, yaitu sebelum terjadi gempa dan saat terjadi gempa. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum terjadi gempa adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengusahakan agar bangunan rumah kita tahan gempa. Kemudian yang kedua, menempatkan lokasi pemukiman atau perumahan jauh dari daerah rawan gempa. Yang C, melakukan pendidikan pada masyarakat agar masyarakat memiliki kewaspadaan dan cekatan dalam menghadapi gempa bumi. Kemudian yang D, membentuk organisasi penanggulangan gempa di dalam kelompok masyarakat agar mereka memiliki jiwa kebersamaan dalam menghadapi gempa bumi. Yang E, mengadakan pelatihan pemadaman kebakaran agar memiliki keterampilan mencegah dan mengatasi kebakaran yang terjadi saat gempa bumi. Lalu cara yang kedua adalah cara penyelamatan diri pada saat terjadi gempa adalah sebagai berikut. Yang A, segera keluar rumah jika terjadi gempa bumi. Kemudian yang B, matikan listrik agar terhindar dari kebakaran. Yang C, bangunkan dan mengajak keluar rumah semua anggota keluarga. Yang D, menjauh dari bangunan atau gedung. Yang E, tiarap atau posisi tengkurap agar tidak jatuh. Kemudian yang F, membunyikan alarm untuk memberitahukan kepada semua anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, kita akan belajar penyelamatan terhadap bencana tsunami. Tsunami merupakan gelombang laut tinggi yang menerjang daratan. Tsunami biasanya terjadi setelah adanya gempa bumi. Contoh bencana tsunami adalah yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di Nangro, Aceh Darussalam, yang menelan korban sekitar 270.000 orang. Walaupun tsunami juga bisa disebabkan oleh letusan gunung dasar laut dan longsor tebing dasar laut, tetapi kebanyakan tsunami terjadi akibat gempa bumi. Berikut ini adalah contoh gambar kerusakan kota akibat tsunami. Cara penanggulangannya agar kita dapat terhindar dari dahsyatnya bencana tsunami, maka hal-hal yang harus dilaksanakan adalah yang A, pendidikan tentang tsunami baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Yang B, peningkatan kewaspadaan diri dan seluruh keluarga. Yang C, pemerintah membangun sistem peringatan dini tsunami atau TUS sama dengan Tsunami Early Warning System. Yang D, pembangunan penghalang atau penahan gelombang tsunami di garis pantai. Yang E, penanaman pohon bakau untuk melestarikan hutan bakau yang berfungsi sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak. Kemudian yang F, pembangunan tempat evakuasi aman agar sewaktu terjadi tsunami, masyarakat lebih mudah dalam menyelamatkan diri. Yang G, pengenalan pada masyarakat tentang tanda-tanda tsunami. Yang terakhir, pembangunan rumah yang tahan tsunami.
Sekarang kita akan memahami bencana gunung meletus dan cara penanggulangannya. Gunung meletus merupakan bencana alam yang cukup berbahaya. Indonesia memiliki banyak gunung api aktif, termasuk beberapa gunung yang sangat aktif di Jawa Timur, yaitu Gunung Bromo, Gunung Semeru, dan Gunung Ijen. Berikut ini adalah beberapa gunung yang sering meletus. Pada contoh di foto di bawah ini adalah gunung api saat meletus. Cara penanggulangannya bencana gunung meletus atau cara menyelamatkan diri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengenali tanda-tanda gunung meletus seperti hawa panas, binatang turun, atau gempa. Yang kedua, memahami akibat dan bencana ikutannya seperti awan panas atau material. Yang ketiga, membangun rumah pada kawasan aman dan tidak terjangkau letusan gunung api. Yang keempat, membentuk kelompok aksi peduli bencana. Yang kelima, meninggalkan tempat atau mengungsi jika ada anjuran pemerintah. Untuk yang keenam, mengamankan barang-barang berharga. Selanjutnya yang ketujuh, mengunci rumah saat meninggalkan rumah. Dan ke-8, menyiapkan ketersediaan bahan makan dan pakaian secukupnya. Kemudian yang ke-9, solidaritas sosial. Kemudian yang ke-10, mematikan listrik untuk mencegah kebakaran. Kemudian kita akan mempelajari bencana banjir dan cara penanggulangannya. Bencana banjir merupakan bencana yang sering melanda daerah dataran rendah. Sebenarnya banjir itu adalah bencana alam yang terjadi akibat perilaku manusia. Apa perilaku manusia yang dapat menyebabkan banjir? Seperti pengundulan hutan, membuang sampah di saluran air, membangun bantaran sungai, hujan yang sangat deras, dan sebagainya. Berikut adalah contoh foto banjir di perumahan penduduk. Sedangkan cara untuk menyelamatkan diri dari bencana banjir, caranya berikut di bawah ini. Yang satu, mengenali tanda-tanda terjadinya banjir, kemudian memahami akibat banjir dan bencana ikutannya. Yang ketiga, membangun rumah pada kawasan aman agar tidak terjangkau oleh bencana banjir. Yang keempat, membentuk kelompok aksi peduli bencana. Kemudian yang kelima, meninggalkan tempat atau mengungsi jika sewaktu-waktu terjadi banjir. Yang keenam, mengamankan barang-barang berharga pada tempat yang tidak terjangkau. Yang ketujuh, mengunci rumah saat meninggalkan rumah. Yang kedelapan, menyiapkan ketersediaan bahan makan dan pakaian secukupnya. Kemudian yang kesembilan, menggalang solidaritas sosial. Yang kesepuluh, membantu membersihkan sungai dari sampah. Kemudian membantu mencegah pengundulan hutan dan membantu program reboisasi. Kemudian mematikan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Ya anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang penanggulangan terhadap bencana alam. Yang saya contohkan tadi ada beberapa bencana alam dan penanggulangannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.